secara kuat, tetapi masih ada garis-garis yang istilahnya kita harus manut dengan perintah partai, kita harus manut dengan. Nah ini kan kalau punya visi ke depan itu akan lebih bagus lagi kalau kita matangkan dari mulai sebelum kita berusia 17 itu jati diri jangan main-main ya. Istilahnya itu pembentukan awal sebagai generasi penerus bangsa yang akan datang. Saya selalu ingin sekali punya kesempatan untuk berdialog, berdiskusi, karena mereka begitu lulus dari S1 mereka langsung, karena memang antrenya di politik, mereka langsung masuk. Jadi saya kira itu. Saya juga berharap adik-adik semua ini mulai belajar politik itu sebetulnya bukan sesuatu yang bagaimana kita bisa toleransi terhadap orang, bagaimana kita bisa ikut bergotong royong, bagaimana kita bisa mengetahui negara kita ini sebenarnya negara yang Pancasila, yang semuanya itu berdasarkan kehidupan yang lebih menyatukan bangsa kita ini. Kalau sekarang ini kan, kalau bagi generasi milik kolonial seperti saya Pak Hasto ini, kok rasa-rasanya banyak perpecahan yang dilakukan. Ya tentu ini harus matang betul, adik-adik harus tahu bahwa Indonesia itu betul-betul punya kekuatan di dalam Pancasila ini untuk bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia itu melalui kegotong royongan. Kalau sudah gotong royong sebetulnya pembangunan ekonomi itu sudah luar biasa. Indonesia adalah satu-satunya yang lepas daripada ekonomi yang terpuruk. Karena apa? Kekuatan daripada bangsa kita, budaya kita, tradisi kita, dan Pancasila kita yang sekarang terus kita mencoba masuk, bagaimana sila-sila itu punya manfaat besar bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat Indonesia. Nah, jangan sampai kita kalau sudah di Dewan misalnya, sekarang kita sudah berebut undang-undang kepulauan. Kalau undang-undang kepulauan itu masing-masing pulau punya kewenangan, berarti kita akan terjadi perpecahan. Nah, ini menyatukan kembali, memang kita harus berbicara bagaimana bangsa ini ke depan harus menjadi tanggung jawab generasi muda. Saya sangat berharap, sangat bangga kepada adik-adik pramuka ini kalau punya pemikiran bahwa bangsa kita ini masih mempunyai suatu agenda besar untuk memajukan Indonesia di mungkin 50 tahun ke depan, ya nggak usah jauh-jauh, mungkin 20 tahun ke depan. Tapi 20 tahun ke depan ini adalah sesuatu yang menjadi masa transisi yang ada di pundak adik-adik sekalian. Jadi saya kira, saya juga berdoa yang duduk di sini. Tapi kalau yang milenial ini kayaknya, yang kolonial ini nggak usah. Tapi yang milenial ini saya berharap salah satunya adalah menjadi pemimpin bangsa Indonesia dari pramuka. Ya, siapa yang mengira jadi pemimpin bangsa? Jangan hanya bercita-cita jadi menteri, jangan bercita-cita jadi ketua partai, jangan bercita-cita jadi ketua dewan, atau jadi, ini sebelah saya sekarang juga sudah menteri. Amin. Menteri KB. Tapi saya memang berharap betul-betul generasi muda dari pramuka ini betul-betul jangan terpecah-pecah dengan kelompok-kelompok yang saya sudah lihat nih, saya sudah ngintip nih. Kira-kira kalau kita memang punya jiwa Pancasila yang besar, kita bertanggung jawab pada bangsa ini, saya kira pramuka harus tetap solid melakukan sesuatu untuk bangsanya. Saya kira itu ya. Wah, kayak kepanjangan ini aku udah ngomong. Semangatnya dulu, salam pramuka. Semoga menjadi salah satu pemimpin bangsa, karena pramuka tadi Bu Ratu menyampaikan ini salah satu bentuk bagaimana nasionalisme itu tetap terjaga dari gerakan pramuka. Betul ya? Betul, baik.
Nah, kalau dari sisi politik sudah, bagaimana dari sisi bahwa kita semuanya harus punya karakter yang kuat. Menjadi pemimpin itu harus dari awal tahu bagaimana caranya menjadi seorang leader, punya leadership yang tinggi. Nah, bagaimana menjadi anggota pramuka itu juga bagian dari membangun karakter. Nah, ini bagiannya Gusti Mangku ini. Bagaimana sebenarnya karakter anak muda, karakter remaja yang nantinya akan menjadi calon pemimpin bangsa sebaiknya, Gusti. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Marta. Ya, di Gerakan Pramuka ini adalah tempat adik-adik belajar. Karena Gerakan Pramuka basicnya adalah pendidikan. Bagaimana pendidikan di Gerakan Pramuka ini membentuk karakter adik-adik. Karena di Gerakan Pramuka ini adik-adik belajar baik yang di dalam ruangan, dalam artian di sekolah, kemudian di luar ruangan ya berkegiatan. Kita punya 11 saka, ya, ada saka Bayangkara, saka Bahari kalau mau terbang gitu ya. Kemudian saka Dirgantara kalau mau jadi angkatan laut dan sebagainya. Kemudian ada saka Wana Bakti kalau mau bertanam-tanam gitu ya. Nah, ini banyak sekali peluang. Jadi adik-adik di Gerakan Pramuka ini mereka belajar, kemudian melalui saka mereka minat dan bakatnya, mereka mau ke mana. Kalau mau jadi polisi ya masuk ke saka Bayangkara gitu. Salah satu contoh. Kalau mau jadi seperti Pak Hasto bisa masuk ke saka Kencana. Oh. Sudah Menteri jalur-jalurnya saka Kencana bisa menjadi menteri di BKKBN. Ya. Itu. Jadi ini menjadi pusat pendidikan. Ya, memang kita juga tidak bisa mengelak dari kalau adik-adik ke depan ini ada yang memang kemudian akan bergerak ke bidang politik gitu. Tapi untungnya gitu, kita punya pagar di Pramuka ini, punya pagar. Kita dipagari oleh Dasa Dharma dan janji kita pada Trisatya gitu. Nah, itu yang memagari kita agar generasi-generasi dari Gerakan Pramuka ini tidak menjadi pemuda yang instan. Gitu. Biarkan mie aja yang instan gitu ya, Gusti ya. Iya, biarkan mie aja yang instan. Tapi kalau dari Pramuka yang mau ke politik, kita tidak bisa mencegah gitu. Tapi kita punya pagar. Nah, inilah pagar-pagar yang menjadikan kita dari Gerakan Pramuka ini tidak menjadi pemuda yang instan. Jadi semua kegiatan-kegiatan ataupun kita mau akan menjadi apa itu melalui proses, melalui pengalaman hidup, melalui proses kehidupan yang dari situ yang akan menguatkan diri kita untuk bisa kita berdiri dengan tegak lah gitu Pak. Peran teman, memilih lingkungan untuk bertumbuh, mendapatkan karakter yang positif, itu apakah memang menjadi core-nya atau menjadi perhatian dari Pramuka, sehingga Pramuka ini juga bagian dari membentuk sebuah lingkungan yang membentuk karakter? Ya, mungkin bisa salah satunya adalah dengan berkemah. Dulu saya juga berkemah nangis ya Mbak gitu. Oh gitu. Oh, pernah berkemah dan nangis nih? Aku nangis soalnya takut jerit malam. Terus dibeliin ibu tenda bocor semua Mbak. Oh iya? Dibeliin ibu tenda bocor semua Pak. Saya pikir cuma kita yang mengalami gitu ya. Ternyata Gusti Mangku juga. Bocor gitu. Terus kalau ditengok ini sama ibu, saya lari malu. Jadi pengalaman berkemah itu apakah salah satu berkemah? Ya dulu memang masih banyak yang taunya berkemah tuh menghabiskan waktu gitu. Tapi sebenarnya dengan berkemah itu kita belajar toleransi di situ, karena kan kita sendiri. Jadi mau nggak mau kan kita hidup bersama dengan teman-teman. Jadi bagaimana kita saling tolong menolong di situ. Kemudian ya plus minusnya satu regu itu ya kita tanggung bersama gitu. Kemudian apapun yang terjadi di situ ya kita tanggung bersama. Nah, di situ kita juga belajar bagaimana kita pengendalian emosi, bagaimana kita punya pengalaman tersendiri gitu, yang mungkin kita nggak akan pernah lupa. Buktinya waktu camping saya SD di sini juga saya nggak lupa.
Masih ingat dulu campingnya di sini? Iya, SD saya di sini. SMA di Randu Gunting yang serem banget itu. Jadi jurit malamnya lebih seru gitu. Itu lebih seru banget. Itu yang membuat kita punya kita nggak pernah lupa. Kemudian apa yang diajarkan di Pramuka ini juga karena terbukti ya kakak-kakak yang sudah menjadi pemimpin gitu. Itu setiap ini saya jadi begini karena saya dulu dididik dengan Pramuka gitu. Nah itu banyak sekali gitu. Berarti kan bisa diambil kesimpulan bahwa mereka menjadi sekarang seperti di pimpinan sana itu ya karena mempunyai pengalaman, diajari bermacam-macam di Pramuka ini. Gitu. Jadi lingkungan, teman itu terbukti bisa membentuk karakter kita termasuk di Pramuka. Matur nuwun Gusti. Nah, ini buktinya. Berarti di luar sana nanti seandainya ada teman-teman yang memang mau jadi pemimpin, bergabunglah. Pramuka itu menjadi salah satu lingkungan, salah satu tempat, ada tools di sana, pengalaman yang membuat kita menjadi seorang pemimpin, yang tentu saja pemimpin yang berkarakter. Nah, di satu sisi yang lain, kita juga harus berkontribusi kepada masyarakat luas. Dari sisi mana saja kita bisa berkontribusi sebagai anggota Pramuka. Hari ini bersama dengan Dr. Hasto adalah bagaimana dari sisi kesehatan ini bisa menjadi perhatian kita semuanya. Saya tahu kalau di Pramuka ini banyak sekali bidang dan perhatian gitu ya. Tadi Gusti Mangku juga ada bidang pertanian dan seterusnya. Bahkan kalau dulu saya ingat juga kalau jadi polisi gitu ya, kita Pramuka itu nggak pernah lelah ikut membantu menertibkan lalu lintas. Nah, bagaimana dari sisi kesehatan? Hari ini salah satu isu yang masih menjadi PR-nya termasuk Dr. Hasto ini adalah stunting ya, Pak Hasto ya. Nah, bagaimana ini kalau teman-teman Pramuka ini bisa berkontribusi membantu, kan lumayan Pak, banyak nanti volunteer. Gimana? Apakah yang bisa kita lakukan para Pramuka ini untuk membantu mengurangi angka stunting? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih. Gusti Kanjeng Ratu Mas, Gusti Mangkubumi, Pak Didi, dan Mbak Marta yang saya hormati. Saya senang sekali dan terima kasih diberi kesempatan di forum yang luar biasa karena banyak anak-anak muda Pramuka. Kalau dari BKKBN ada Saka Kencana dan juga ada Genre, dan hari ini Saka Kencana juga ikut di sini. Kami terima kasih Gusti Mangkubumi dan seluruh jajaran dari Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya juga mau curhat ini ya. Jadi ketika tadi Mbak Marta bilang bahwa apa hubungan dengan peran Pramuka terhadap stunting, tetapi sebelum ke sana ada yang perlu digelisahkan bersama sebetulnya. Kalau tadi Gusti Kanjeng Ratu Mas sudah memberikan arahan pada kita bahwa masa depan kita itu sangat tergantung anak muda. Saya sebagai yang memikirkan tentang kependudukan di negeri ini itu ada kegelisahan. Karena apa? Jumlah anak muda kita itu sekarang dominan, banyak sekali. Bonus demografi ya. Bonus demografi. Kemudian jumlah yang tua mulai banyak, hampir masuk 10%. Kemudian khusus untuk DIY, jumlah yang tua sudah lebih banyak dibandingkan provinsi yang lain, karena DIY ini adalah masuk bonus demografi lebih dulu daripada provinsi yang lain. Karena orang DIY ini, mohon izin Gusti, ini angka harapan hidupnya paling tinggi di Indonesia. Jadi tepuk tangan lah untuk DIY ini. Kalau mau umur panjang hidupnya di DIY lah. Jadi kalau termasuk pensiun, iya, Jogja kalau aja Mbak gitu. Marta misalkan sudah sepuh terus mau sakit atau sakit itu kalau di luar DIY pulang aja ke DIY, insya Allah panjang umur ya. Jadi kemudian beban aging population di DIY lebih besar. Namun demikian generasi muda kita masih ada yang belum berkualitas gitu. Nah, tadi termasuk stunting tadi. Nah, ada riset kesehatan dasar yang di tahun 2013 sangat menarik sekali, bahwa mental emotional disorder di DIY ini yang anak-anak muda yang, mohon maaf ini agak error sedikit gitu ya, itu angkanya 6,1%. Ini di tahun 2013. Tapi di tahun 2018 angka itu naik menjadi 9,8% gitu. Jadi saya sering merasakan, saya pernah jadi namanya mendidik calon-calon dokter. Jadi calon-calon dokter umum itu
saya pikir kalau calon-calon dokter umum itu sudah terseleksi, mentalnya bagus-bagus. Ternyata setiap 100 dokter yang error ya 5 itu ada ya. Jadi itu karena generasi mudanya memang dia mengalami gangguan mental emosional juga. Nah, saya melalui adik-adik pramuka, terutama dari ada Saka Bakti Wisata, ada Saka Kencana, itu tadi kalau Gusti Mangkubumi kan menyampaikan bahwa gemblengan-gemblengan melalui saka-saka ini membuat dia karakternya menjadi hebat gitu. Nah, oleh karena itu saya sangat mendukung bagaimana dilatih melalui saka-saka ini kemudian melahirkan generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas. Ini penting. Nah, saya titip untuk kampanye supaya sehat tadi tidak hanya sehat fisiknya tidak stunting, tetapi juga sehat jasmani rohani ini juga kemudian mental emotional disordernya dijaga. Hari ini adik-adik remaja banyak yang toxic ya, toxic people, toxic relationship, ya teman-teman yang toxic ya. Maka melalui pramuka saya yakin toxic ini hilang gitu. Harapan saya begitu ya, selain tidak stunting, bisa tinggi, sehat, juga tidak toxic gitu. Nah, ini maka saya titip bagaimana ya, toksik itu sebenarnya punya teman-teman yang Mbak Marta ya, jelei lah bahasanya itu. Jadi ketika teman-teman ada yang jelei itu hati-hati, itu tanda-tanda toksik gitu ya. Lebih baik gimana, Dok? Hati-hati karena yang toksik sekarang banyak gitu. Jadi nanti toxic relationship, kemudian toxic partnership, kemudian akhirnya perceraian tinggi. Ya. Sekarang perceraian sejak tahun 2015 naik pesat. Tahun 2015 perceraian sebanyak 350.000 secara nasional. Tapi tahun 2018 perceraian sudah 450.000 setahun. Dan tahun 2021 kemarin perceraian 581.000. Yang nikah sama saja, setahun kira-kira 1,9 juta, hampir 2 juta. Nah, inilah kami yang prihatin sehingga keluarga berencana itu merencanakan membangun keluarga yang damai, tentram, bahagia, kemudian yang tentu harapannya perceraiannya sedikit, kemudian anaknya sehat, kemudian tidak stunting dan menjadi generasi yang unggul di masa depan. Sebetulnya seperti itu harapan kita, dan sekali lagi kami terima kasih Gusti Mangkubumi nanti untuk Saka Kencananya bersama genre untuk kemudian kita kampanye mencegah stunting, mencegah perilaku yang toksik, dan juga kemudian kita bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang tentram. Kira-kira begitu Mbak Marta ya. Ternyata PR-nya Dr. Hasto banyak. Tak pikir cuma satu. Banyak sekali. Dimulai dari apa tadi? Toksik ya. Jadi karakter kita ini sebenarnya. Yang karakternya. Jadi jiwa dan raga itu jiwanya juga sekarang ada ancaman gitu. Ini serius, betul-betul serius. Mental emotional disorder. Mental emotional disorder itu sebetulnya gangguan jiwa ringan. Iya. Itu kalau diperhatikan itu dari apa ya, Dok? Apakah dari sosial media? Karena kadang-kadang kita tuh punya jam-jam yang lebih besar bersosial media daripada bersosialisasi misalnya. Betul. Ada linknya yang kuat, benang merahnya yang kuat. Karena gini, orang gangguan jiwa itu adalah orang yang hidup di alamnya sendiri. Dan sekarang tuh adik-adik itu sehat pun pingin hidup di alamnya sendiri. Dia di kamar ngeloni HP itu ketawa sendiri, ngomong sendiri, menikmati lingkungannya sendiri itu. Hati-hati, orang yang belajar hidup di alamnya sendiri itu sebetulnya mudah juga terjadi gangguan ya dalam hal ini, karena dia egoismenya juga tinggi. Jadi menikmati hidupnya sendiri. Sehingga kalau hadir calon pasangan, ini generasi berencana itu kan bisa merencanakan keluarga yang sehat. Kalau ada hadir pasangan itu dia menolaknya kuat gitu. Karena saya biasa hidup enjoy di atas dominasi diri saya sendiri. Tiba-tiba kenapa ada orang lain gitu. Ya yang seolah-olah menjajah gitu. Toleransinya harus tinggi kan. Nah, itulah tantangan ya. Tantangan kita untuk generasi muda, tapi sekali lagi dengan gerakan pramuka berbagai saka ini insya Allah bisa mengatasi itu. Oke, baiklah. Jadi jangan bangga besok bikin tenda itu virtual. Jangan bangga nanti camping itu virtual gitu ya. Karena ternyata tidak ada pengalaman-pengalaman seperti yang dialami Gusti Mangku.
ya, nggak ada tenda bolong. Oh, tenda bolong ya, tapi nggak merasakan bocornya gitu ya, nggak mengalami ditengokin oleh orang tuanya dan melarikan diri gitu ya. Padahal dulu kalau ditengokin orang tua itu seneng, kan minta sangu jadinya. Ditengokin ibu, oh sangunya kurang, oh gitu nggak ada selimut, kasih selimut gitu ya. Tapi itulah yang kemudian membawa kita menjadi justru mental disorder kalau tidak ada sosialisasi. Sama izin saya Mbak Marta ya, saya kampanye sedikit karena saya ditugasi Pak Presiden Jokowi menurunkan stunting sampai 14%. Nah itu dia, apa yang bisa Ini yang saya dikontribusikan? kampanyekan gini, adik-adik ini kan banyak adik-adik yang remaja, yang adik-adik pramuka yang nanti akan nikah, akan berkeluarga. Perempuan tuh di Indonesia banyak yang anemia, ya 37% remaja putri itu anemia. Kalau nanti mau nikah, mau hamil, ukurlah lingkar lengan atasnya. Kalau kurang dari 23,5 cm, berarti dia kalau hamil mudah sekali stunting anaknya gitu. Kalau lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm. Tapi jangan terus, wah lingkar lengan saya 50 cm berarti bisa hamil 2 kali. Ya udah gitu-gitu amat lah itu. Lalu mau tak tanyain gitu dokter? Jangan terus begitu pertanyaannya gitu ya. Kemudian HB-nya dicek kalau mau hamil, adik-adik besok kalau nikah bulan madu itu HB-nya dicek 11,5 tidak. Tinggi badan, berat badan diukur. Jadi syarat hamil tidak stunting itu ada syaratnya dan mudah dan murah. Kritik saya banyak pre-wedding habisnya berpuluh-puluh juta tapi prekonsepsi tidak dipikirkan sama sekali gitu. Menyiapkan pertemuan sperma sama sel telur tidak disiapkan sama sekali. Jadi ini kritik saya ya. Tolong adik-adik dicatat ya ukuran-ukuran tadi, nanti di akhir sesi saya kasih pertanyaan yang bisa menjawab tak kasih sepeda 1. Wah serius nih Ini dok. untuk adik-adik loh, bukan untuk Pak Santoso. Kalau ini kan ada Pak Santoso, ada para senior, ada yang muda-muda aja yang belum nikah. Kalau Pak Santoso sih malah kasih sepeda. Wah kasih sepeda tanpa ditanya ya. Terima kasih. Baik, sudah ingat ya tadi ukurannya berapa ya? Tolong diingat-ingat dulu. Baik, ini pertanyaan yang terakhir bagi semua narasumber. Pesan bagi para remaja kita, mereka adalah para calon pemimpin bangsa. Dari Bu Ratu, monggo diberikan bagaimana hal menarik menjadi calon pemimpin dari sisi politik itu, apa yang bisa dipesankan kepada para anggota pramuka? Ya, yang jelas bahwa dari kegiatan pramuka ini sebetulnya sudah banyak yang secara tidak sadar mereka alami bahwa mereka itu adalah sudah melakukan giat politik secara yang paling minimal. Karena giat politik itu jangan menganggap politik itu adalah partai, jangan menganggap politik itu adalah menakutkan. Tapi giat-giat yang kecil-kecil ini kita sudah berpolitik, nggak usah begitulah. Di rumah saja, kalau sudah bohongin ibunya, itu sudah berpolitik. Oh iya. Kira-kira begitu. Kalau sudah tidak jujur, itu sudah berpolitik. Ini kan sesuatu yang kecil-kecil saja. Nah, bagaimana kita melakukan giat politik yang benar, bahwa kita melakukan satu kegiatan yang punya, bukan punya ya, yang sesuai dengan apa yang akan kita capai, gitu loh. Jadi ada anak-anak sekarang ini begitu lulus SMA bingung, seperti anaknya Jemangku nih bingung. Hari ini dia bilang saya mau sekolah jadi desainer, besok saya mau sekolah di ekonomi, fakultas ekonomi, besok lagi pindah lagi dan akhirnya gamang. Sebetulnya ini terjadi juga pada saya. Pada waktu itu saking pilihannya banyak, tiba-tiba yang masih buka fakultasnya itu hanya Fakultas Arsitektur Pertamanan di Wes Gunung. Tidak ada pilihan lain. Jadi saya kira ini yang perlu ditempa pada diri adik-adik semua. Kita tidak mengatakan bahwa berpolitik itu adalah sesuatu saya setuju dengan program pemerintah, saya nggak setuju dengan program pemerintah, itu bukan berpolitik. Tapi mengembangkan wawasan bagaimana kita menilai. Ya, jadi kita semua bisa, semua pasti bisa. Yang mungkin sekarang sudah masuk di dunia politik itu pun juga mereka sebetulnya selalu gamang. Gamangnya itu yang biasa nggak berbohong. Politik itu banyak bohongnya.
Hari ini dia mengatakan begini, besok sudah harus mengatakan begini. Hari ini mengatakan begini, besok garis partai harus mengatakan begini. Tapi berpolitik saya kira di Pak Hasto pun juga berasa sebagai bupati waktu itu. Sebetulnya bupati itu ditunjuk juga, tapi kan Pak Hasto dulu dokter. Jadi setelah jadi bupati, dia tetap praktek. Selama jadi bupati ya praktek terus. Ya, karena dokter Hasto ini dokter kandungan. Nah orang delok potongnya ibu-ibu itu pusing katanya. Jadi otomatis dokter Hasto pun selama jadi dokter mungkin rutinitas hanya membantu kelahiran. Tapi setelah Pak Hasto itu jadi bupati, itu belajar berpolitik, ya kan, membuat policy itu juga berpolitik. Saya kira policy yang ada di mungkin adik-adik itu juga ada permainan untuk memberi keputusan, memberikan ini kan. Betul. Seperti itu. Itu ada cara Ya. belajar untuk berpolitik. Itu belajar berpolitik. Jadi menjaga kekompakan, kemudian bergotong royong itu juga sudah berpolitik sebetulnya. Jadi kita bisa lihat karakter daripada anak-anak, dan anak-anak juga perlu dibimbing oleh pemandu pramuka nih. Matur nuwun Bu Ratu. Boleh diberikan apresiasi dulu. Contohnya sangat real. Kalau dulu Dr. Hasto itu berpolitik iki normal apa sesar, normal apa sesar itu ya Dok ya. Ternyata setelah bupati, wah ini ya kebijakan-kebijakan yang harus dimunculkan. Kalau begitu sekalian Dr. Hasto, bagaimana sarannya untuk kontribusi bagi anak remaja khususnya anggota pramuka untuk Indonesia ini menjadi calon pemimpin bangsa? Iya, mungkin kalau bicara serius itu agak complicated ya. Tapi curhat saya begini. Sekarang dengan era transformasi digital, kemudian disruption, semua sudah virtual gitu ya. Orang-orang tua ini mentransformasi nilai-nilai luhurnya orang tua kepada anaknya, itu orang tua tidak siap gitu dengan era sekarang itu. Ada gap ya? Iya, jadi sebetulnya kita ya tidak sombong, tapi ya punyalah nilai-nilai luhur itu sebagai orang tua yang mungkin juga kita warisi dari simbah-simbah saya, dari nenek moyang kita. Dan kalau di Jogja tentu masalah nilai-nilai di Kemataraman dan seterusnya. Ini kan untuk mentransformasikan kepada generasi yang sekarang yang mereka lebih dikuasai bukan oleh orang tua, tetapi dikuasai oleh media sosial. Ini kan butuh kemampuan gitu. Kami bagaimana di BKKBN itu kan harus bisa menciptakan keluarga yang berkualitas ya. Tetapi kami terus terang juga ini curhat nih. Jadi untuk menciptakan keluarga yang berkualitas ini tantangannya luar biasa gitu. Karena menguasai anak-anak untuk bisa duduk dalam satu meja untuk diajak diskusi pun agak berat ya. Nasihatnya para ulama, didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya karena dia tidak lahir di zamanmu. Clear ya, nasihatnya seperti itu. Tapi kan kita orang tua kan keterbatasan kemampuan juga. Itu tantangan yang serius itu. Makanya adik-adik mungkin mungkin marilah kita saling toleransi ya antara anak muda dengan orang tua agar nilai-nilai luhur kita juga bisa tertransformasi. Sebetulnya kan banyak tuh nilai-nilai luhur kita, budi pekerti, petuah-petuah itu banyak. Tapi adik-adik kita sudah nggak tahu ini. Petuah-petuah kan sudah nggak tahu. Sudah agak lupa-lupa gitu ya. Bukan lupa, belum pernah tahu. Oh, belum pernah tahu malahan. Ya. Kalau saya ngomong misalkan hati-hati, ojo kebentus sing roto, kesandung ing tawang, dia nggak tahu tuh kan. Nggak tahu. Mbak Marta aja nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Kebentus ing tawang itu ke jedot atau gimana? Iya, kalau kita itu lalai gitu karena terlena dengan kehidupan yang seolah nyaman-nyaman saja, biasanya justru celaka itu pada saat itu. Itu kan kecelakaan tuh di jalan tol lebih sering loh daripada di Girimulyo yang jalannya begini-begini kan gitu ya. Karena orang tidak waspada kemudian. Tidak waspada. Nah ini kan filosofi tinggi simbah-simbah kita gitu loh. Tapi gimana kita mentransformasikan itu? Ya kalau bukunya di Amerika dari ada 5 disiplin, dia faster is slower. Jadi kalau kita ingin cepat akhirnya malah jadi lambat. Itu ya tersampaikan melalui buku. Nah, karena itu mungkin itu aja adik-adik mungkin bisa ini ya. Bisa saling mengerti lah dengan orang tua bagaimana kita juga punya PR-PR yang
mentransformasikan. Dan yang terakhir pesan saya, nanti kalau udah keluarga, adik-adik mau keluarga, pesan saya sebagai dokter kebidanan ini, jangan terlalu muda, kurang dari 20 tahun, itu tidak sehat. Ya. Kalau terlalu tua, lebih dari 35 tahun masih ingin hamil juga nggak sehat. Jadi kalau jomblo ya jangan lama-lama lah gitu ya. Jadi tidak lebih dari 35 tahun. Kemudian jangan terlalu sering humal hamil juga nggak bagus. Jaraknya 3 tahun ya. Keluarga nanti. Kemudian jangan banyak-banyak ya. 2 anak lebih sehat ya. Ya, atau kalau lebih dikit ya boleh, tapi jaraknya 3 tahun lah. Gitu. Jadi kira-kira begitulah pesan untuk bekal untuk ini adik-adik anak muda. Baik. Ya. Karena kita total fertility rate 2,1. Menika dados nek umpanipun tetangga kita anaknya sudah 3, kita yang mungkin yang tetangga yang 3 orang anaknya 2 saja, nanti rata-rata pun 2,1. Nek tetangganya ada yang nggak punya anak, sebelahnya boleh punya anak 4. Di rata-rata kan 2. Jadi ini yang punya anak lihat tetangga dulu gitu ya dok ya? Tetangga dulu gimana? Jadi rata-rata tetap di bawah 3. Baik. Karena prinsip 2 anak nih kok harus ada perempuannya. Ya, karena generasi tidak boleh punah. Jadi satu perempuan harus melahirkan 1 perempuan. Kalau 1 perempuan tidak melahirkan anak 1 perempuan, bisa zero growth, bisa punah. Nah sekarang kalau seperti Jepang, seperti Singapura, seperti Rusia itu orang mau hamil dibayar, dikejar-kejar karena 1 perempuan sulit untuk melahirkan anak 1 perempuan. Nah di Indonesia sudah beberapa provinsi, Jawa Timur, DIY, Bali, DKI sudah mengalami kurang dari 2,1. Jadi sudah 1 perempuan tidak mesti melahirkan 1 perempuan di DIY, di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Bali. Kalau yang di luar-luar karena anaknya masih banyak-banyak masih, tapi di khusus Jogja dan Pulau Jawa masih sudah begitu. Makanya tidak bisa one fit for all untuk regulasi secara nasional, harus ada spesifikasi di masing-masing daerah. Kira-kira begitu. Tapi sebelum saya akhiri, tadi kan saya janji ada 1 pertanyaan. Oh boleh. Ada satu pertanyaan mau dikasih aja. Tapi sebentar dok. Yang adik-adik pramuka yang muda-muda itu ya. Oh baik. Pertanyaannya nanti setelah ada kesimpulan siap. dari Gus Timaku dan juga Mas Didi. Mas Didi, gimana untuk pesannya bagi para calon pemimpin? Baik, terima kasih Mbak Marta. Ada 2 hal ya yang saya sampaikan kalau kita berbicara kontribusi pramuka untuk demokrasi bangsa kita. Yang pertama, saya izin mengutip sambutan Saudara Kanjeng Ratu pada saat kebetulan pemerintah DIY sudah MOU dengan KPU. Saudara memberikan sambutan bahwa menghadapi pemilu 2024 kita harus eling lan waspada. Nah, teman-teman teman-teman pramuka, ini yang saya sangat luar biasa menurut saya apa yang disampaikan oleh Kang Sadalem, bahwa eling ini memberikan pesan bahwa pemilu itu bukan hanya semata-mata perebutan kekuasaan. Ya. Tadi Kanjeng Ratu Mas sudah menyampaikan ada proses yang besar, bahwa di dalam proses pemilu itu kita sedang mencari pemimpin terbaik bangsa kita. Ingat pemilu besok adik-adik ya, ada banyak pemimpin yang akan kita pilih karena besok juga 2024 ini ada pemilihan kepala daerah ya. Jadi kita memilih bupati, wakil bupati, wali kota, DPR RI, DPD, sampai kita memilih presiden. Dan ini tidak hanya sekali lagi masalah perebutan kekuasaan, tapi kita akan memberikan atau memilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan bangsa kita. Ini yang kemudian disampaikan oleh Ngarsadalem eling. Yang kedua waspodo, ya. Waspodo ini Ngarsadalem menyampaikan bahwa waspodo ini kita berhadapan dengan situasi yang di dalam pemilu ini banyak ujaran kebencian, banyak hoax ya. Kemudian ada politisasi agama begitu ya. Nah, sebagai pramuka seharusnya kita kemudian menempatkan waspodo ini dalam konteks kemudian kehati-hatian kita gitu ya. Jangan sampai adik-adik ini ya, kader-kader pramuka, anggota-anggota pramuka masuk dalam bagian-bagian yang kemudian melakukan termasuk dalam bagian dari yang kemudian nanti masuk di dalam hoax, ujaran kebencian begitu.
Nah yang kedua, Mbak Marta, singkat saja, yang kedua, kalau kita berbicara ruang yang bisa dilakukan oleh teman-teman atau anggota pramuka, itu ada 3 hal. Yang pertama partisipasi, yang kedua vote-nya, yang ketiga voice. Ya, ada 3 hal ini. Jadi saya menawarkan ada banyak ruang partisipasi yang kemudian bisa dilakukan oleh pramuka untuk menyukseskan pesta demokrasi kita. Salah satunya adalah adik-adik pramuka atau anggota pramuka ini mulai aktif di lingkungannya masing-masing untuk memastikan adik-adik yang sudah punya hak pilih yang 17 tahun ini terdaftar sebagai pemilih. Kemudian juga kalau nanti penyelenggara ini kan juga dibatasi umur 17 sampai 50 tahun. Nah, adik-adik ini bisa berkiprah sebagai penyelenggara. Itu bagian dari partisipasi. Nah, itu saya kira Mbak Marta yang saya tawarkan menjadi kontribusinya anggota pramuka untuk Indonesia. Dan saya satu lagi, kita jangan lupa bahwa Jogja ini punya sejarah demokrasi yang luar biasa. Pemilu uji coba pertama kali ini diinisiasi di Jogja dengan inisiatornya Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada saat itu, bulan Agustus tahun 1951, dan itu menjadi rujukannya nasional. Sehingga saya kira peran Jogja ini bukan hanya dalam pembangunan, tapi peran Jogja ini ada peran di dalam demokrasi. Saya kira itu. Kita bisa melanjutkan prosesnya. Beliau memulai dulu menjadi partisipasi yang lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain, begitu ya, Mas Didi. Matur nuwun, Gusti Mangku, bagaimana harapannya dan juga apa ya supaya pramuka ini punya kontribusi kepada khususnya Jogja, tapi Indonesia pada umumnya. Kalau kita bicara organisasi kepemudaan di Indonesia ini yang langsung straight pada presiden sebagai pembina itu ya hanya pramuka gitu. Kemudian Bapak Pramuka kita juga pernah jadi wapres gitu. Jadi gitu, sebenarnya peluang adik-adik pramuka untuk menjadi wapres dan presiden itu sudah terbukti. Sudah terbukti gitu. Jadi kita tinggal adik-adik bisa tadi punya mimpi yang sangat tinggi dan setinggi mungkin, dan ada peluang ke sana gitu. Nah, cuma tinggal tongkat kita adalah pegangan kita adalah Dasa Dharma dan janji kita pada Trisatya. Itu aja yang dipegang, dan itu mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita ataupun mimpi kita menjadi seorang Kabaka Binas gitu. Itu bisa terwujud dengan baik. Ya Kak Edi ya, Pak Suryo. Iya. Nah itu peluang itu sangat banyak, dan anggota pramuka itu se-Indonesia 25 juta loh Mbak. Gitu. Tinggal melihat kakak-kakak yang sukses ini ya. Kalau Karang Taruna dulu saya sama Karang Taruna sama ini, ya mensos. Tapi kalau pramuka, kita bicara presiden dan wakil presiden. Nah, gitu Mbak, cita-cita kita gitu. Jadi keren banget, sudah benar ikut pramuka karena cuma tinggal relnya harus yang pasti gitu. Langkahnya sudah jelas sebenarnya. Tinggal kakak-kakak ini bisa menjadi mentor yang sukses ya. Baik, kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk para narasumber kita. Dan ini yang terakhir tadi sudah dijanjikan, saya belum lihat. Oh, sudah ada sepedanya ternyata di sini. Saya pikir tadi cuma satu, ternyata lebih dari satu. Luar biasa. Sekali lagi berikan apresiasi untuk para narasumber, Gusti Kanjeng Ratu Mas, kemudian Dr. Hasto, Mas Didi, dan juga Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Terakhir saya estafetkan mikrofon kepada Dr. Hasto lagi karena berkaitan dengan yang sudah disediakan dan dijanjikan. Monggo Dr. Hasto. Adik-adik, pertanyaan saya sederhana. Tadi saya bilang kalau kawin tidak boleh terlalu muda. Siapa yang bisa menjawab batasnya berapa? Alasannya apa? Oh ya, boleh langsung yang maju duluan, yang maju duluan. Kasih mic. Oh, stop. Ya, pinggir boleh sana, di sini dulu. pinggir. Oke, nanti dijawab yang salah nanti turun ya. Yang benar pulang ke rumah. Oke, sebentar. Saya tanya dulu. Jawabannya tadi apa? Ya. Wah, suaranya tahun 30 tahun. Berapa? 35. Berapa? 20
tahun sampai 35. 35 tahun. Oh. Alasannya ya nggak? Iya, alasannya. Alasannya? Alasannya agar bayi dalam kandungan tidak prematur. Belum tepat ya alasannya. Ya, Oke, oke, yang ya, kedua. Ya. Yang keras. Ya, biar Untuk perempuan minim 21 tahun, terus untuk laki-lakinya minim 25 tahun. 21 25. Iya. Kayak Pak Pia dong. Namanya siapa? Retna. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Retna. Ya, boleh. Betul. Ya. Karena kampanyenya 21 25 ya. Kampanyenya Bang gitu. Retna tahun ini bisa anggota genre ini ya. Iya, ya. Alasannya siapa? Yang mau alasannya apa? Kalau kurang dari 20 tahun misalkan alasannya apa? Untuk alasan tuh untuk kesiapan mental. Ya, terus untuk mic-nya didekatkan. Oh ya, untuk kesiapan mental terus ya agar lebih mantap untuk ekonomi dan sebagainya untuk Kalau kesehatan. fisiknya gimana? Kalau kurang dari 20 tahun fisiknya gimana? Belum matang. Belum matang. Maksudnya belum matang tuh piye? Belum matang. Kan banyak kasus perempuan yang hamil di bawah umur segitu Ya, tuh terus ya. rawan akan keguguran atau Ya, kadang kecacatan untuk janinnya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Ratna. Ya, kita kasih sepeda. Dia minta sepeda. Ya, satu. Ini, weh, sampai teriak-teriak histeris ya. Ya, sepeda. Ya, sabar. Ya, Baru pertanyaan pertama ya, Dok? Ya, Sudah ini- satu sepeda buat ya. Ratna. Terus yang Oke. satu lagi ya. Kamu di sini dulu, kamu di sini ya, dulu. Oke. berdiri dulu, duduk dulu. Apa di situ dulu enggak apa-apa. Tinggal Pertanyaan satu, yang kedua. satu kan sudah ya pertanyaan. Sekarang pertanyaannya, kalau terlalu tua tadi batasnya berapa? 35. Nah, betul. Jadi perempuan tidak boleh hamil kalau umurnya lebih dari 35. ya. Jadi kalau jomblo tidak boleh lebih dari 35 gitu ya. Ya. Namanya siapa, Mbak? Radisti Faradila dari Kulon Panggilannya? Progo. Dila. Panggilannya Dila ya. Jangan bilang kalau dari Kulon Progo nanti hati saya bergetar. Nanti terus ada keberpihakan tidak adil itu. Tapi sudah betul. Tapi kamu harus menjawab satu lagi yang kalau kenapa kalau lebih dari 35 tahun, kalau kurang dari 20 tahun ada keguguran, ada macam-macam masalahnya. Kalau lebih mungkin Anda bisa tahu. Kalau terlalu tua apa kira-kira bahayanya? Kalau melahirkan terlalu tua bahayanya apa? Anaknya bisa stunting mungkin. Ya boleh, karena kan kalau sudah tua, pohon sudah tua, berbuahnya tidak bagus, jadi anaknya stunting. Ya boleh, tepuk tangan untuk Mbak Dila. Ya, ada lagi? Oh ya sudah. Ini yang jawabannya paling lengkap dan bagus Mbak Ratna. Ya. Sehingga kita kasih sepeda yang paling mahal. Yang paling mahal sepedanya harganya berapa yang paling mahal, Pak? Berapa? 3,5 juta. Yang mana yang harganya 3 juta? Oh ya. Lu nanti dulu kan susu lu langsung harus mulai. Terus jawabannya nomor 2 baik, Mbak siapa namanya? Dila. Mbak Dila. Kita kasih sepeda yang harganya di bawahnya 3 juta. Itu harganya berapa itu? Oh sama. Wah, bejo kamu. Kemudian ada satu lagi untuk Mas siapa? Mas panggilnya siapa, Mas? Mas Deva ya, Mas. Kalau mau nikah, kalau laki-laki persiapannya 3 bulan sebelum nikah ya, Mas ya. Iya, diingat-ingat. Jadi karena bibit laki-laki itu harus di-maintain, dipelihara betul 3 bulan, harus makan yang sehat, tidak kalau perlu tidak minum alkohol, tidak mabuk-mabuan biar bibitnya bagus gitu ya. Kalau perempuan ya 3 bulan sebelumnya juga minum tablet tambah darah supaya tidak anemia. Kamu bisa kampanye toh? Retno bisa kampanye toh? Kampanye bukan kampanye politik loh, kampanye supaya Atur nuhun dapat hadiah semuanya ternyata. Baik, tepuk tangan, itulah semangat yang luar biasa. Akhirnya punya hasil yang luar biasa juga ya. Waduh, mantap. Iya, ini tadi pertanyaannya belum ukuran lengan loh ya. Saya tunggu ukuran lengan. Buat pramuka, dapat masukan-masukan baru dari narasumber. Kalau anak-anak muda ini biasanya mereka nggak mau yang serius ya, Dr. Hasto ya. Jadi kalau yang serius itu saya penutupnya gini, supaya jadi pemimpin, supaya menjadi orang hebat, itu seperti batu yang mau diasah ya. Diasah itu nggak enak, bisa saja sakit, tidak nyaman, tapi
ketika mau diasah itu akan menjadi sebuah berlian. Kayaknya nggak cocok buat pramuka deh. Saya kasih yang lain ya. Bekerjalah seperti tuyul. Kok tuyul? Iya, tuyul itu bekerja, itu nggak perlu dipuji, nggak perlu diliatin, yang penting hasilnya. Oke? Ada pesan satu dari Silakan. ini khusus untuk seperti Gusti Kanjeng Ratu Mas kan untuk yang kolonial. Oh, kolonial. Monggo silakan Dr. Hasto. Pemimpin itu katanya Sunan Kalijogo itu katanya kalau mau cari pemimpin yang hebat itu podo karo golek ono tengu sing gedene sak wungkal. Gak ada. Kamu tahu Mbak Marta? Tak tahu. Tengu tahu kan? Tengu yang sing gedene sak wungkal. Kalau udah ketemu bungkusen anggo godhong asem, sindi ono nganggo alu. Wah, itu sudah pusing sekali. Tengu itu rumahnya aja tidak ada semungkal ya kan? Ini Pak Santoso yang tahu itu karena bahwa Tengu itu rumahnya tidak besar-besar amat ya. Tapi kalau bisa menemukan itu, Kalau bisa menemukan itu terus disuruh bungkus pakai godhong asem. Godhong asem itu kan kecil-kecil sekali. Ya, terus disuruh sindi itu apa? Ditusuk ya dengan alu. Alu itu yang untuk nutu pari itu. Jadi sulit sekali. Ya, jadi kesimpulannya untuk menjadi pemimpin yang hebat, yang baik itu sulitnya seperti yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo itu. baik. Tapi seperti tadi Gusti Mangku, justru di Pramuka inilah tempat yang paling tepat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya Marta Sasongko, salam Pramuka.